Hai teman, selamat datang di Dot Channel, Diary of Tara Channel. Rahmah. Hadir. Hadir. Nova Erli Peduli. Nova Erli. Nofrianto. Negara Alam. Nofrianto. Yati Minarsi. Yati Minarsi. Indah Permata Dela. Ogan Ilir. Indah Permata Dela Ogan Ilir. Maharani Safitri Palembang. Maharani Safitri Palembang. Hadir. Abdul Somad Ogan Ilir. Hadir. Heri Safrizal Oku. Heri Safrizal Oku. Hadir. Iqbal Hadir. Oku. Hadir. Hadir. Ari Andrika Empat Lawang. Ari Andrika. Hadir. Santi Lubuk Linggau. Hadir, Mbak. Setiorini Palembang. Setiorini Palembang. Tuti Erliati Ogan Ilir. Tuti Erliati Ogan Ilir. Herlina Ogan Ilir. Herlina Ogan Ilir. Meta Marlina Musi Banyuasin. Meta Marlina Musi Banyuasin. Elis Mona Lisa. Elis Mona Lisa Oki. Elis Mona Lisa Oki. Nitis Mita Ogan Ilir. Nitis Mita Ogan Ilir. Ogan Ilir ini kata jaringan apa? Ya, tadi. Furkon Ogan Ilir. Putus jaringan Ogan Ilir ini. Furkon Ogan Ilir. Mzen Oki. Pak Mzen Oki. Suara yang di absen bukan suara motornya, weh. Utami Oku Selatan. Nesta Utami Oku Selatan. Weli Paitasari Lubuk Linggau. Hadir. Eka Rosita Oki. Hadir, Bu. Eka Rosita Oki. Eka Rosita Oki. Pori Hervina. Pori Empat Lawang. Pori. Nah, Empat Lawang kate sinyal ada ya. Helmiahro Muarainim. Ibu Helmiahro Muarainim. Baik, Bapak Ibu, demikian kita ngabsen peserta webinar ini. Kemarin kebetulan sudah mewakili 17 kabupaten kota, walaupun ada yang hanya mendapat 1 partisipan. Dan baik, kita akan melanjutkan acara selanjutnya. Kepada Bapak Khalid Fatur Rahman sebagai moderator, kami persilahkan. Lain.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan yang kami hormati dan kami banggakan, pada saat ini sebetulnya kami ingin membantu kawan-kawan dalam mengatasi masalah yang berkaitan dengan proses mulai dari pengumpulan data usul penetapan angka kredit sampai dengan hasil penetapan angka kredit yang kawan-kawan terima. Dan agak kecil ya. Kami sadari bahwasanya kawan-kawan selama ini mengumpulkan dupak cukup berat. Bukan hanya beratnya dalam artian berat bebannya, tetapi juga pengumpulannya kadang-kadang sangat tebal sekali. Tetapi hasil yang Anda terima, pada kenyataannya, nilainya kecil sekali. Oleh karena itu, pada sesi ini, kami berharap kiranya ada materi yang disampaikan untuk membimbing kawan-kawan. Selanjutnya nanti pada saat kawan dapat kesempatan untuk menyampaikan kendala dalam pengumpulan dan proses dupak menjadi pak tersebut. Untuk yang pertama barangkali kita dengarkan dulu materi yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Lausa Isabrina. Ibu Lausa silakan terlebih dahulu. Hidup tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kegiatan ini adalah kegiatan inisiasi kami kepada teman-teman sekalian untuk mengatasi keluhan-keluhan di lapangan terkait penyusunan dupak dan kesulitan dalam menyusun dupak. Jadi nanti kita lebih banyak diskusi saja. Saya hanya menginisiasi brainstorming tentang penyusunan dupak tadi. Maaf ya, agak lambat ya. Jadi teman-teman, kami melihat sudah 2 periode penyusunan dupak ini dan kesalahan yang dilakukan teman-teman itu selalu berulang dan sama. Karena itu kami akhirnya berinisiatif untuk menyelenggarakan webinar ini, walaupun di tengah COVID kita tetap bisa meningkatkan kompetensi kita. Nah, jadi yang teman-teman kami adalah ini adalah kitab sucinya penyuluh KB. Tidak, bukan punya gitu. Punya dia, dari dia. Mohon tetap mic-nya dimatikan dulu. Jadi ini dasar hukum dari dasar hukum dari jadi teman-teman, ini adalah kitab sucinya penyuluh KB istilahnya itu. Jadi teman-teman harus memahami 3 peraturan-peraturan ini, yaitu Permendikbud nomor 21 2018, Perban BKKBN nomor 19 tahun 2018,
Peraturan BKN nomor 24 tahun 2018. Nah, teman-teman sekalian, Mas, kalau ngomong pakai masker. Jadi teman-teman sekalian, jangan bilang kalau teman-teman belum dapat peraturan ini, karena ini sudah dibagi untuk seluruh penyuluh di tahun 2019 awal sudah dibagi. Lanjut Pak Adil. Nah, prinsip dalam menyusun dupak adalah mudahkanlah tim penilai dalam menilai, teman-teman. Mulai dari susunan sesuai dengan juknis, jenjang jabatan yang sesuai, ada rekapnya, misalnya. Itu akan memudahkan tim penilai untuk menilai, dan tentunya tim penilai lebih cenderung dianya senang, istilahnya tuh bahagia waktu menilai punyanya teman-teman. Kalau bahagia nilainya kan ada sisi positif, ini kasihan nanti ditambahin, seperti itu. Itu tipsnya ya. Lanjut Pak. Nah, cara penyusunannya ini teman-teman. Jadi ketika menyusun dupa, yang paling atas atau diberikan di tempat yang berbeda itu surat daftar, form dupa, SK jabatan terakhir, SK kenaikan pangkat terakhir, pak terakhir, STMK, dan bukti fisik. Ini urut-urutannya. Kalau cek nanti biasanya di bidang sekretariat ini di checklist. Kalau checklist salah satu ini tidak ada, maka dupak teman-teman akan dikembalikan lagi ke teman-teman untuk diperbaiki. Kemudian satu lagi yang sering terjadi adalah urutannya yang tidak sesuai dengan juknis. Jadi mohon teman-teman ketika menyusun dupak adalah dengan berurut. Yang paling atas sekali itu adalah kegiatan pendidikan. Jadi STMK pendidikan dulu, apakah teman-teman mengikuti pelatihan apa saja, ataukah ada sekolah, itu silakan dilihat di dalam form dupak urutannya. Nomor 1 pendidikan. Penggerakan, pelayanan, pengembangan profesi, itu diurutkan ke penyuluhan dulu. Jadi penyuluhan kegiatan yang pertama apa? Penyuluhan 1, uraian kegiatannya bisa teman-teman lihat di form kegiatan, dan itu harus diurutkan. Bu, kayak mana kalau misalnya kegiatan 1 ada, kegiatan 2 ada, kegiatan 3 tidak ada, ya sudah tinggal lewatkan bayar, langsung lanjut ke kegiatan-kegiatan yang ada di penyuluhan itu. Yang penting adalah berurut sampai dengan kegiatan pengembangan program. Nah, kemudian ada kegiatan pengembangan profesi, kemudian kegiatan penunjang. Jadi ini urutannya teman-teman. Pengembangan baru pelayanan. Lanjut tadi. Ini yang banyak ini banyak juga terjadi kesalahan, yaitu hanya dapat mengerjakan jenjang pada jabatan Anda. Jenjangnya ahli pertama atau ahli muda, tidak bisa mengerjakan jenjang penyelia. Nah, teman-teman kemarin masih banyak yang mengerjakan di jenjang kategori. Atau juga yang penyelia, yang paling tinggi di keterampilan, maka hanya bisa mengerjakan di bawah keterampilan penyelia itu, tidak bisa naik ke ahli muda. Ini yang harus diperhatikan. Kemudian perhatikan besaran angka kreditnya teman-teman, jangan salah mengalih. Jadi misalnya 0,03 dikali 10, jangan sampai diubah jadi 0,3 kali 10, itu banyak kemarin. Terus kita protes, Bu, apa nilai saya mengajukan 4? Nilai cuma 4, ya kalinya salah, angka kreditnya salah, gitu. Kemudian perhatikan bukti fisik yang diperlukan. Kami sudah nge-share kemarin dari awal tahun 2019 itu ringkasan Permenpan. Ya, ringkasan Permenpan di situ mudah teman-teman.
jenjangnya teman-teman apa, rincian kegiatannya apa, angka kreditnya apa, bukti fisik yang diperlukan apa. Dengan memakai panduan itu teman-teman sudah bisa terjenjang nanti. Kelihatan kegiatannya apa, bukti fisik yang diperlukan apa, sehingga namanya penyusunan dupak, bukan pembuatan dupak. Jadi di akhir tinggal susun, bukan buat ya. Kemudian buat kegiatan dan bulanan non dupak. Ini maksudnya adalah supaya teman-teman bisa memetakan, oh minggu ini saya mau kegiatan apa saja, dan kegiatan saya ini bisa dijadikan angka kreditnya apa, bukti fisik yang diperlukan apa, besaran angka kreditnya apa, supaya teman-teman bisa punya bayangan ke depannya nanti saya mau naik pangkat di periode yang mana. Terima kasih. Jadi kami hanya mengantarkan saja teman-teman, kita lebih banyak diskusi. Kira-kira masalah yang teman-teman hadapi apa? Selanjutnya kami silakan kembalikan ke Pak Moderator, Pak Oliver Rahman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Terima kasih Bu Nausra yang telah menyampaikan beberapa ketentuan tentang penyusunan data usul penetapan angka kredit. Halo? Masuk ya? Oke, kalau sudah, barangkali kawan-kawan di lapangan mengalami beberapa kendala atau masalah dalam penyusunan maupun setelah melihat hasil penetapan angka kredit yang diterima. Kalaupun ada masalah atau kendala di lapangan, silakan Anda sampaikan. Kita mulai dari yang pertama. Siapa? Silakan. Bapak Ibu, moderator telah membuka sesi pertanyaan atau diskusi. Ketahui bahwa tadi di grup sudah saya share mekanisme dalam mengajukan pertanyaan. Silakan chat terlebih dahulu, di chatting terlebih dahulu dari siapa, di mana, kemudian nanti akan saya unmute mic partisipan agar tidak terjadi noise atau terjadi saling timpang tindih pertanyaan. Terima kasih. Ada yang mau coba yang pertama? Sebelum dikasih barangkali mau cepat, silakan. Silakan di chatting dulu. Bu Linda. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sebentar ya. Sebentar. Ya, di sini baru ada Apelian Joniko, Pak. Kami persilahkan Niko. Halo, assalamualaikum. Salam, silakan. Sudah. Niko, silakan. Kedengaran. Putus-putus Pak, ini suaranya. Putus-putus suaranya Pak. Mau tanya. Dalam pengajuan dupak itu kan ada yang mau bertanya. Bicara kalau tidak. Tidak. Tanyanya
lewat chatting, nanti kami bacakan. Untuk pertama ini kami persilahkan Niko ingin bertanya. Untuk teman-teman lain silahkan melalui chatting itu. Fatur, itu ada pertanyaan dari Niko. Jumlah maksimal satu semester itu maksimal berapa? Silakan. Jelas suaranya? Jelas. Baik, pertanyaannya jumlah masalah dalam satu semester itu maksimal berapa? Artinya ini kalau kita lihat di pengembangan profesi ya. Nah, untuk batasan maksimal sebenarnya nggak ada batasan maksimal. Tapi yang menjadi masalah itu adalah terkadang teman-teman masih belum bicara banyak kualitas dari masalah itu sendiri. Artinya batasi berapa banyak teman-teman masih banyak perkembangan masalah itu. Ya, artinya teman-teman boleh manfaat optimal. Yang harus diperhatikan adalah kualitas dari masalah. Itu jawab. Nah, itu. Apa teman-teman yang lain juga jelas suaranya? Mungkin ada yang mau lain? Sama tadi bisa terus Pak Adi. Begini dari Ibu Pratama Putri, silakan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin menambahkan sedikit dari jawaban Bapak Adi tadi, bahwa memang tidak ada batasan makalah dalam satu semester, boleh mengirimkan berapa saja. Namun agar diperhatikan, tadi sudah disampaikan, mungkin masalah kualitas ya. Karena selama ini yang banyak kami temukan itu banyak sekali teman-teman yang hanya copy paste dari karya orang lain. Jadi beberapa yang kami temukan itu mengirimkan makalah, begitu dicari, di googling. Emang enggak? Ya, lanjut ya. Masih? Selamat siang. Masih nyambung? Masih nyambung, tapi putus suaranya. Apa? Oh, nyambung ya? Oke, lanjut ya. Jadi tidak ada kapasitas jumlah makalah yang dikumpulkan, tetapi lebih kepada kualitas dari makalah itu sendiri. Iya, karena selama ini banyak sekali kami temukan itu yang hanya kopas-kopas saja dari karya tulis orang lain. Jadi begitu di googling, itu muncul semua, yang diganti hanya judul depannya. Bahkan di bagian dalam-dalam itu misalnya ambilnya dari tulisan orang di Jawa Barat. Jadi yang diganti hanya judul depannya saja, misalnya
diganti lahat. Begitu dibuka laporan atau karya tulis di bagian dalamnya itu masih Jawa Tengah semua seperti itu atau Jawa Barat semua. Nah, itu yang masih banyak kita temukan di teman-teman. Sebenarnya kalau mau mengambil sumber dari karya tulis orang lain itu bisa, tapi diparaphrasing dulu. Jadi tidak boleh kita menggunakan secara langsung plagiat dari karya tulis orang lain seperti itu. Mungkin ada teman-teman yang lain ingin menambahkan, silakan. Kalian tadi berapa jumlah maksimal? Jumlahnya itu nggak ada maksimal teman-teman. Tapi ketika teman-teman mau naik pangkat, teman-teman tidak bisa hanya mengumpulkan pengembangan profesi saja. Jadi besarannya itu kan utama 80%, penunjang 20%. Dari utama 80% ini, semua unsur itu harus terisi. Tidak boleh hanya dari pengembangan profesi saja. Sehingga ketika teman-teman naik pangkat, itu semua kegiatan pendidikan, penyuluhan, penggerakan, pelayanan, dan pengembangan profesi, serta pengembangan program, itu semuanya ada poinnya. Kasus ini sama seperti kasus kami di Widya Iswara, ada teman yang angka kreditnya sudah sampai 200, tidak bisa. Itu semuanya di pengembangan profesi, tidak ada di kegiatan utamanya, utama sesuai tupoksi. Nah, kegiatan utama teman-teman sesuai tupoksi itu kan adalah penyuluhan, penyuluhan, pelayanan, penggerakan, dan pengembangan program. Seperti itu. Jadi batas maksimal tidak ada, batas minimalnya ada. Jadi batas maksimal tidak ada, pengembangan profesi harus proporsional. Mungkin seperti itu tambahan dari kami. Halo. Halo Pak, ya. Dari apa yang ditanyakan oleh Apilion Joniko, betul pembatasan kalah tidak ada. Hanya saja kalau Anda membuat makalah sebanyak mungkin, artinya Anda itu tidak kerja. Karena hanya membuat makalah, nah, pikirkanlah. Ya, jelas Apilion ya? Kalau misalnya Anda buat 6, artinya 1 bulan kali itu masih wajar. Tapi kalau Anda buat 1 bulan 5 umpamanya, berarti Anda tidak kerja sama sekali. Jadi berpikirnya itu. Oke, kita Jelas. cukup Apilion ya. Cukup Pak, jelas. Lanjut pertanyaan berikutnya. Silakan. Kami persilakan Mbak Lestari dari Mubah. Oke, tuh Lestari dari Mubah. Terima kasih Bu. Silakan. Yang ingin saya tanyakan Bu, bentuk penyuluhan ya, salah satunya adalah pengembangan program KKBPK pada Poktan secara holistik dan integratif. Nah, itu seperti apa bentuknya Pak, pengembangannya itu Bu? Itu saja, terima kasih. Oke, pertanyaannya bagus. Itu penyuluhan program terintegrasi, ya. KKBPK. Ada yang bisa jawab? Silakan. Boleh saya tahu, Ibu tulis jenjangnya apa? PKB ahli muda, Pak. PKB ahli muda, golongan ruang 3C atau 3B? 3B, Pak. Oh ya, 3B. Oke, 3B. Jawab? Harus dikeluar tuh. Puput barangkali bisa jawab? Atau langsung dulu? Enggak ya? Pengembangan program BKBHI ya? Apa pembinaannya?
pengembangan program KKBPK pada Poktan secara holistik integratif. Penyuluhan. Ya, unsur penyuluhan, Bu. Oh, dari unsur penyuluhan ya, Bu ya? Iya, betul. Kabel panjang ada enggak? Ya. Unsur penyuluhan melakukan pembinaan Poktan holistik integratif ya, Bu ya? Pengembangan program KKBPK. Ya. Pengembangan program KKBPK. Ya. Ya. Banyak. Ada, Dek. Ayo siapa, Dek? Oh, ini. Pengembangan program KKBPK. Ya. Pengembangan program KKBPK. Ya. Ya. Sampai enggak, Sayang? Mohon maaf, Bu Tuwu, itu kalau di dalam poin angka kredit ada di uraian tugas nomor berapa ya? Unsur penyuluhan nomor 16. 14. Mengembangkan program KKBPK pada secara holistik integratif. Jadi gini Bu, maksudnya adalah misalnya Ibu punya BKB. BKB-nya selama ini hanya BKB itu tidak melakukan tidak menambah BKBHI. Nah, kemudian melakukan pengembangan BKB yang Ibu bina itu menjadi BKBHI. Ya. Nah, itu masuk ke dalam angka kredit, nilainya 0,1, dengan bukti fisik ada laporan, ada kegiatan, laporan kegiatan. Jadi di laporannya juga harus berisi tentang uraian kegiatannya, Bu. Maksudnya, maksud pengembangannya adalah selama ini misalnya BKB-nya hanya BKB saja. Kemudian Ibu lakukan pengembangan BKB-nya menjadi BKBHI dengan integrasi dengan PAUD atau integrasi dengan Posyandu. Nah, itu disebut dengan pengembangan program KKB pada Poktan secara HI. Bu, kemudian kegiatan itu kita kan rutin dilakukan ya di program untuk Poktan secara holistik integratif. Tetapi kita materinya setiap pertemuan itu berbeda-beda. Apakah setiap bulan kita bisa memasukkan laporan ke unsur penyuluhan ini setiap bulannya, Bu? Kan? Halo, Bu. Jadi betul. Kalau yang Ibu Tuwu maksud tadi, itu maksudnya bukan di pengembangan lagi, tapi sudah di pembinaan. Ya, jadi sudah masuk ke pembinaan yang tadi. Pembinaan Poktan holistik integratif ada poin 6. Paham Ibu? Ya. Pengembangan program itu hanya bisa dilakukan setiap kita untuk pembentukan itu saja, Bu ya? Ya. Oh iya. Selanjutnya masih ada tambahan. Ada tambahan dari Pak Julian, silakan. Baik, Ibu Lestari ya. Tadi benar apa yang disampaikan oleh Ibu Lestari. Pengembangan program KKBPK pada Poktan secara holistik dan integratif. Jadi memang yang indikasinya tadi belum selesai dan Bapak Ibu mengembangkan melakukan BKB ini menjadi mati. Bisa dimasukkan secara menjadi unsur penyuluhan. Nah, saya menambahkan sedikit untuk laporannya itu Bapak Ibu lihat saja di panduan saya bacakan ya. Jadi di laporannya itu harus ada
meliputi pengembangan bentuk kegiatan. Nah, jadi potensi, dana dan sarana, pengorganisasiannya, pengelolaannya, dan pengembangan materi dalam melibatkan berbagai sektor, seperti masyarakat dan LSM, serta pengembangan kemandirian. Nah itu, jadi bentuk laporannya harus ada yang apa yang saya sampaikan tadi. Maka jelas, Gus. Nah di terakhir, jangan lupa harus ada ditandatangani oleh kepala dinas atau pejabat yang berwenang. Di bawah laporan akhir itu harus ada. Seperti itu Ibu. Jadi kalau seandainya Ibu sudah ada di KBHI-nya melakukan pembinaan, itu tidak bisa dimasukkan dalam poin ini. Jadi yang betul-betul di KB-nya dari awal belum ada dibentuk di KBHI, Ibu bentuk, itulah bentuk pengembangannya. Untuk laporannya perlu disampaikan, jadi harus memuat ada potensi dana dan sarananya, pengorganisasiannya dan sebagainya. Itu harus masuk dalam laporannya. Seperti itu Ibu. Apakah jelas Ibu? Jelas, terima kasih Pak. Iya, baik. Terima kasih Pak Jumil. Tolong kawan-kawan yang tidak berbicara, mic-nya jangan dibuka. Sehingga kami di sini bingung, pecah suaranya. Oke, kalau sudah ada lagi yang ingin bertanya, berikutnya silakan. Assalamualaikum Pak Batur. Mohon maaf, hanya nanti yang dibolehkan host yang membolehkan boleh bertanya atau tidak. Di situ ada yang bertanya, Pak Weli, bagaimana melengkapi kalau kita melampirkan makalah? Hanya melengkapi Kalau kita melampirkan makalah. seperti itu. Betul. Pertanyaannya itu chatting ya. Di chatnya di situ Pak. Oh iya. Coba Ibu Weli kami persilahkan untuk berbicara. Lampir. Silakan. Maksudnya itu kelengkapan yang diajukan untuk kalau misal kita bikin makalah, nah apa saja yang mesti dilampirkan? Apakah cukup makalah saja atau ada lampiran? Oh iya. Oke, kami ngerti. Maksudnya kelengkapan apa saja yang harus dilampirkan pada saat penyusunan makalah. Untuk menjawab pertanyaan ini, silakan Pak Jumriyadi. Buku itu sebelah. Yang pertama, jangan lupa bahwasanya makalah yang Anda buat harus sudah bukan dalam bentuk fotokopi, bukan dalam bentuk menyadap punya apalagi copy paste, hanya judulnya saja yang dirubah. Secara otomatis kalau terjadi seperti perubahan judul saja, ubah isi, nilainya 0. Yang kedua, harus disajikan. Disajikan dalam rangka apa saja, silakan. Apakah bakti manunggal, apakah nanti ada bakti tahun, silakan saja. Yang ketiga, ada halaman pengesahan. Halaman pengesahan itu harus serendah-rendahnya lurah atau kades.
Yang keempat, harus ada notulen. Yang kelima, dilampirkan pula absensi kehadiran pada saat diseminarkan atau di mungkin itu. Ada tambahan lagi, Bu Lausa? Silakan kalau ada. KTI teman-teman diseminarkan, teman-teman. KTI-nya di pertemuan ilmiah. Di pertemuan ilmiah. Kemudian kalau KTI-nya tidak diseminarkan, siapa yang diakui oleh tim penilai? Pertama, KTI teman-teman masuk ke majalah LIPI. Atau KTI teman-teman oleh perpustakaan. Oleh perpustakaan. Keterangan di perpustakaan. Keterangan. Atau ini paling mudah teman-teman sekalian. Ini yang paling mudah dan sampai sekarang belum pernah ada yang menggunakannya. Yaitu diakui oleh peneliti instansi. Kalau diakui oleh instansi, teman-teman berarti harus melakukan komunikasi. Kalau KTI teman-teman sudah di ACC oleh peneliti BKKBN, teman-teman harus surat keterangan bahwasanya KTI teman-teman sudah diperiksa, sudah dilihat oleh peneliti instansi. Yaitu kalau di BKKBN Sumsel ini ada Mbak Fia dan ada Pak Dani. Kemudian kalau yang lain-lain seperti penyusunan juklat, penyusunan pedoman, dan lain sebagainya itu harus diakui oleh instansi yang berwenang. Jadi misalnya teman-teman menyusun atau menyusun juklat pengelolaan kampung KB. Nah itu harus diakui oleh BKKBN Provinsi Sumsel. Seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman yang kemarin kalau teman-teman melihat di ringkasan Permenpan yang kami bagikan dalam bentuk file, itu semuanya sudah jelas ada di situ. Kegiatan-kegiatan apa yang bisa di angka kredit, bukti fisiknya apa, seperti itu. Ini itu Pak Fatur. Cukup jelas, Willy Payutasari. Ya? Pak, jelas. Jelas ya. Kalau sudah jelas, kita lanjut ke penanya berikut. Siapa gilirannya? Silakan. Siapa koin? Dari Omi Harera. Om Harera dari Pemulih. Pertanyaannya, sertifikat maksimal berapa boleh dilampirkan? Dan jika sertifikat tidak ada jamnya, bisakah dipakai dalam dupak? Berapa jumlah sertifikat yang bisa dilampirkan? Ya, jika sertifikat tidak ada jamnya, bisakah dipakai dalam dupak? Apakah sertifikat yang tidak memiliki jam bisa juga dimasukkan dalam lampiran dupak? Ya. Untuk menjawab ini silakan Pratama Putri. Ya. Ya baik, Ibu Omi, sekaitan dengan sertifikat, tidak ada batasan dalam setiap periode berapapun Ibu mengirim sertifikat diperbolehkan. Kemudian untuk sertifikat yang tidak ada jamnya, apakah bisa dijadikan angka kredit? Bisa. Misalnya seminar tidak ada jamnya, biasanya hanya ada tulisan sebagai peserta atau sebagai narasumber. Itu bisa digunakan, tapi hanya masuk ke penunjang saja, seperti itu. Cukup jelas, Ibu Omi? Halo, Om Harera Pemulih. Cukup jelas.
Ini dari tulisannya Aster pula ini. Jadi saya mau tanya untuk PKB yang sekaligus koordinator itu yang menandatangani kegiatan itu, apakah boleh koordinator itu sendiri? Jadi PKB yang sebagai koordinator itu boleh tidak menandatangani kegiatan itu itu. Maksudnya mungkin apa koordinator bisa menandatangani surat-surat tugas dalam rangka pelaksanaan kegiatan kawan-kawan di lapangan. Ya. Bu, Pak, dia bikin kegiatan, dia lagi lakukan kegiatan, tanda tangani dia tuh lah koordinator sama dia. Oh iya, maksudnya ada dua berarti. Pertama, apakah koordinator dapat membuat sendiri surat untuk penugasannya? Yang kedua, apakah koordinator bisa membuat surat penugasan untuk kawan-kawan penyuluh KB yang lain? Untuk menjawab pertanyaan ini silakan. Pak Jumlihari, silakan. Pak Abdul Somad. Bukan Pak Abdul Somad. Baik, pada intinya sebenarnya belum ada koordinator yang BPD karena sekarang tidak diganti koordinator, maka koordinator boleh menandatangani yang punya dia sendiri terkait banyak sekali laporan-laporan mungkin diminta yang harus ada tanda tangan, menandatangani artinya kiri dan kanan kalau dia minta laporannya satu dia selaku penyuluhnya dan satu dia selaku koordinator. Artinya boleh ini yang dia sebagai koordinator boleh juga menandatangani. Jadi itu artinya yang masuk sebagai partisipan dengan nama Aser itu siapa ya? Karena tidak menuliskan dari siapa dan dari mana. Hartini. Lia Hartini dari Lubuk Linggau. Oh iya. Jelas Bu ya. Error. Halo. Lautan tambahan. Ada tambahan? Ya, silakan. Oh, boleh. Jadi teman-teman yang tadi nanya koordinator itu tanda tangan boleh nggak? Jawaban Pak Adi benar boleh, tapi bukan berarti itu hanya surat tugas. Kalau surat tugas itu tetap sesuai dengan jenjang jabatannya. Kalau teman-teman muda, berarti surat tugas kegiatan itu ditandatangani oleh kabupaten kota, teman-teman. Karena teman-teman bekerja di lingkupnya sesuai di kabupaten kota. Dan yang lain-lainnya itu sesuai dengan anak lampiran pada diri. Contoh, misalnya. Kan kades di bawah. Koordinator. Yang koordinator itu hanya di rencana kerja mingguan bulanan. Yang tahunan itu balik ke pejabat kepala dinas atau kepala perwakilan. Jadi tergantung tingkatannya teman-teman. Kalau tingkatan teman-teman itu misalnya di tingkat desa, biasanya ini kategori terampil, maka surat tugas dan itu camat, maka yang menandatangani itu si penyuluh KB-nya dan camatnya.
Jadi sesuai dengan juknisnya masing-masing. Coba dibuka lagi juknis. Semuanya sudah mulai dari formulirnya, musiknya, tabelnya, isi tabelnya apa saja, semuanya ada di situ. Jadi intinya adalah Iqra. Baik, kalau sudah di dalam itu ada lampiran. Jadi kawan-kawan baca kembali anak-anak lampiran itu. Jangan nyimpang dari ketentuan yang telah dibuat. Baik, kalau sudah nanya berikut. Siapa materinya? Di sini ada Mareta Visesa ingin bertanya dari Pagar Alam, tapi bentuk pertanyaannya belum di-setting. Oke. Kita memberikan kesempatan. Silakan. Halo. Ya. Mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan, Pak, penyuluh PKB muda itu kan ada mengembangkan KIE melalui media sosial. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana bentuk dokumennya itu bahwa kita sudah melakukan KIE di media sosial untuk dikirim ke Dukam. Terima kasih, Pak. Bagaimana caranya untuk dapat penularan ini? Halo, Pak. Putus, Pak. PKB apa? PKB muda. Halo. Terima kasih pertanyaannya. Jelas ya? Terdengar suara saya? Putus-putus suaranya. Bisa nggak? Ya, baik. Ya, namanya pertanyaannya. Jelas, jelas. Jelas suaranya ya. Yang bertanya jelas? Jelas. Pertanyaannya itu kalau saya lihat ada di penyuluhan ya. Itu poin 3 melakukan KIE melalui media massa di tingkat daerah, kabupaten atau kota melalui surat kabar. Apakah betul? Poinnya di Iya. Baik. Nah, yang jadi pertanyaan apa yang menjadi bukti fisik gitu ya? Yang pertama, jadi harus ada berbentuk laporan. Laporan hasil KIE-nya seperti apa? Yang kedua, harus ada naskah dokumentasi. Nah, untuk naskah dokumentasinya mungkin boleh kalau berbentuk di mana itu boleh di screenshot saja, karena kalau di download bisa linknya dikopikan dan di dalam bentuk laporannya juga bisa dipakai.
Dia bisa memviralkan, dia bisa buat sendiri. Terus kita viralkan, lanjut pilih. Maaf Pak Adit, suaranya putus-putus, nggak jelas. Ibu, saya ulangi dong, Ibu, ya. Apakah jelas suaranya? Nggak jelas. Mungkin nanti bisa di-share aja di grup Pak. Halo Ibu, ini biar tidak ada pertanyaannya, itu ada penyuluhan. Pertanyaan apa kita harus sesuai aturan, di aturan itu tidak media sosial. Halo? Halo? Nggak jelas Pak, mungkin biar buat menghemat waktu nanti jawabannya di-share aja di grup Pak. Pertanyaan dari Bapak Abdul Somad. Tolong yang Sekali lagi mohon kalau sudah berbicara tolong dimatikan mic-nya. Pak Somad dari OI, silakan. dalam satu periode pengajuan SPAK, berapa persentase kegiatan dalam jabatan dan persentase jabatan di atas atau di bawah jenjang jabatan? Persentase kegiatan dalam jabatan. Tidak terdengar ini Bu Kolin, pelan-pelan saja. Apa Bu Kolin? Tolong diulangi. Periode pengajuan SPAK, berapa persentase kegiatan dalam jabatan dan persentase jabatan di atas atau di bawah jenjang jabatan? Oke, kalau pertanyaan itu Bu Puput silakan dijawab. Baik, Pak Abdul Somad. Jadi tadi pertanyaannya dalam satu periode pengajuan DUPAK, berapa persentase kegiatan dalam jabatan dan di bawah atau di atas jenjang jabatan. Jadi kalau untuk persentase penilaian kegiatan di dalam jabatan itu bisa 100%. Jadi kalau mau mengajukan kegiatan yang di dalam jabatan semua dalam satu periode itu dibolehkan. Kalau untuk yang di bawah atau di atas itu tidak boleh lebih dari 50%. Jadi kalau dalam satu pengajuan mau mengajukan tingkat bawah atau atas itu tidak boleh lebih dari 50%. Seperti itu. Dan syaratnya jenjang di atas atau di bawah ini hanya satu jenjang karena masih banyak yang kami temukan teman-teman yang mengirimkan DUPAK itu 2 jenjang di bawah atau di atasnya, seperti itu. Padahal ketentuannya hanya satu jenjang di bawah atau di atas. Dan itu pun tidak boleh berbeda kategori. Misalnya misalnya dia penyuluh pertama, kemudian dia mau mengajukan yang terampil. Nah, itu tidak boleh. Kalau dia penyuluh pertama, dia hanya boleh mengajukan untuk penyuluh muda, seperti itu. Jadi kegiatannya hanya beda satu tingkat di dalam kategori yang sama. Nilainya jika dia mengajukan di dalam jabatan itu dinilai 100%, di dalam atau di bawah itu 100%. Kalau dia mengajukan yang di atas hanya dinilai 80%. Ya, mungkin cukup jelas Pak Abdul Somad. Halo Pak Somad, cukup jelas ya? Pak Somad. Jangan ditinggalkan. Jangan-jangan sudah pergi ya? Oke, kalau sudah pertanyaan silakan Bu Kolin. Yang berikutnya dari Yati Minti. Dalam persiapan dan fasilitasi pelayanan kegiatan program KKBPK dari provinsi yang diadakan di kabupaten, apakah kegiatan tersebut bisa menjadi angka kredit
dan dimasukkan dalam Dukpak. Contohnya kegiatan pelayanan KB yang diadakan oleh tim dari provinsi di kabupaten. Kalau bisa, bagaimana pembuatan surat tugasnya? Apakah tersendiri atau gabung dengan tim provinsi? Cukup jelas pertanyaannya. Kegiatan dilakukan provinsi, tingkat kabupaten. Surat tugasnya bagaimana? Kemudian apa yang harus dilampirkan? Bukan begitu? Oke. Dimasukkan nggak buat di Dukpak? Ada yang bisa jawab? Pak Adit bisa jawab? Bantu jawab ini. Ya, ya, ya. Boleh. Bisa kali provinsi. Oke. Coba menjawab pertanyaannya tadi. Apakah jelas suara saya? Mohon yang bertanya komentar dulu biar kita nyambung. Halo? Apakah jelas suaranya? Halo. Animasi. Halo, bukan animasi. Maksudnya bahwa ada oleh perwakilan BKKBN dalam hal pelayanan KB. Terus dan mungkin membawa akseptor atau apa. Nah, untuk dapat dijadikan kredit, kira apa yang harus dilampirkan, bukti-bukti fisiknya. Siapa yang buat surat tugasnya? Ya, silakan, Bu. Ibu Yati Minarsi masih bergabung? Masih ada Kak. Lanjut Kak. Baik. Apakah jelas suaranya? Jadi untuk surat tugasnya, Bapak Ibu, karena ini adalah kegiatan provinsi, bisa diminta surat tugasnya atau dimasukkan kalau teman-teman itu benar-benar memang ditugaskan. Seperti itu, Bapak Ibu. Jadi, biar teman-teman itu tugasnya di surat tugas provinsi. Nah, mungkin nanti kita kalau ada yang begitu dia minta bukti fisiknya adalah laporan atau notulen, artinya teman-teman harus membuatkan itu. Nah, untuk surat tugasnya tadi harus dikoordinasikan dengan provinsi. Artinya biar nama teman-teman itu bisa masuk di surat tugas provinsi. Karena memang kegiatannya menggunakan seperti itu. Halo, Ibu Hati Minarsi. Hati Minarsi masih bergabung, Bu? Wah, kelihatannya sinyal barangkali ini. Oke, Bu Colin, kalau begitu kita lanjut saja. Silakan. Kita lanjut ya. Pertanyaan berikutnya. Dari Bu Maharani.
Untuk advokasi tokoh formal, dan kemitraan KKBPK dengan lembaga pemerintahan di tingkat kabupaten kota untuk tupoksi ahli muda, apakah koordinasi dengan OPDKB kabupaten kota bisa dimasukkan usulan atau harus dengan OPD selain OPDKB? Pecahnya memang sinyal. Karena kadang-kadang tidak. Bu Maharani. Ya. Halo Bu Maharani. Ada nih. Ya, coba Bu Maharani ulangi pertanyaannya pelan-pelan saja. Silakan. Bertanya untuk kegiatan di tingkat kabupaten kota, tupoksi PKB ahli muda, itu misalnya advokasi atau kemitraan atau persiapan kegiatan KKBPK. Hitungannya itu harus dengan OPD selain OPD kabupaten, OPDKB, atau koordinasi yang dilaksanakan dengan OPDKB itu juga bisa dimasukkan usulan. Misalnya para korwil ketika berkoordinasi kan itu rutin ya untuk berbagai kegiatan, apakah itu bisa masuk usulan laporan-laporan kegiatannya? Oke, kami nyambung. Jadi maksudnya advokasi yang dilakukan dengan koordinasi advokasi dengan pihak OPDKB itu tidak ada masalah Bu Maharani ya, pasti bisa masuk ya. Tetapi bagi ya kalau kita melakukan advokasi kepada instansi sektor lain atau dengan koordinator, tetapi menyangkut masalah program KKBPK, begitu maksudnya. Ya. Bagaimana dengan ini? Apakah bisa dimasukkan dalam penyusunan angka kredit atau tidak? Silakan Bu Lausa atau Bu Puput. Kalau dengan OPDKB itu biasa juga, berarti bisa dimasukkan. Kalau di luar OPDKB, sektor lain atau ke koordinator, apakah itu juga bisa dimasukkan? Silakan, Bu Lausa. Terima kasih Pak Patut. Ini kaitannya kegiatan penggerakan program KKB mengenai advokasi tokoh formal dan advokasi tokoh non formal. Nah, kalau advokasi tokoh formal itu sesuai pada tingkatannya teman-teman. Kalau tingkat teman-teman Bu Maharani misalnya di penyuluh kami muda, maka tokoh yang dilakukan advokasi itu adalah tokoh di tingkat kabupaten atau kota. Kalau itu DPRD, bupati, wali kota, kepala dinas atau instansi sektor terkait. Nah, ini jadi pertanyaan tadi boleh dah kalau ke dinas atau sektor lain boleh. Tapi harus tingkat kabupaten kota supaya bisa dapat nilai untuk jenjang muda. Halo Maharani, dimengerti Bu? Halo, iya Pak, maksudnya misalnya di tingkat kabupaten kotanya itu di OPD kota tidak langsung dengan kepala dinas, tetapi misalnya koordinasinya dengan kepala bidang atau sekretaris. Sama saja. Apakah juga bisa melakukan laporan? Ya sama saja itu mewakili tentang juga. Nah, tetap bisa. Oke. Oke. Berikutnya silakan Bu Kolin. Siapa gilirannya? Ini dari Halo yang punya laptop as. Jadi yang pertanyaannya ada. Semua Acer, mungkin ada 10. Soalnya ada 2 akun Acer, jadi bingung ini. Jadi di sini pertanyaannya, menyiapkan konsep model pengembangan perencanaan penyuluh KB itu bentuknya bagaimana? Menyiapkan konsep model pengembangan perencanaan penyuluh KB itu bentuknya bagaimana?
Siapa ini? Ika, Ibu Ika ya? Siapa? Ika Purwanti. Betul ya? Halo, Ika Timur. Halo. Ya, Ika Purwanti tadi bertanya apa, Ibu? Ya, pertanyaannya apa, Ibu? Pertanyaannya, mau bertanya kegiatan PKB ahli muda Hmm. 28, Pak. Suaranya terputus-putus, Ibu. Halo? Halo. Ya, ulangi pelan-pelan saja. Saya ingin bertanya tentang kegiatan PKB ahli muda poin 28. PKB ahli muda poin 28. Oke. 28. Baik, Mbak Ika. Ya, apa bentuknya? Terus hasil seperti apa? Terima kasih. Jadi bentuk yang diminta di sini adalah bentuk konsep atau draft perencanaan dari model pengembangan perencanaan penyuluhan yang akan dilakukan. Misalnya selama ini Mbak Ika penyuluhannya biasa-biasa langsung ke penyuluhan massa atau penyuluhan individu. Nah sekarang Mbak Ika mau mengembangkan penyuluhan misalnya menggunakan radio, jadi bekerja sama dengan RRI misalnya seperti itu. Nah ini dibuatkan dokumen konsep model pengembangan yang akan dilakukan seperti apa. Di dalam juknis sudah cukup jelas muatan dari konsep atau draft perencanaan itu nanti itu memuat model pengembangannya meliputi pengembangan kelembagaan. Jadi kalau dengan RRI tadi berarti melibatkan lembaga apa? Lembaga RRI-nya, SDM-nya siapa saja yang terlibat, kemudian sarana prasarananya, alat bantu penyuluhan yang akan digunakan, sampai kepada penyebarluasan materi yang akan dilakukan itu kira-kira nanti rencananya seperti apa. Kemudian draft ini ditandatangani oleh kepala dinas atau pejabat yang berwenang. Jadi di sini boleh hanya berbentuk rencana dari penyuluhan yang akan dilakukan seperti itu, Mbak. Sudah cukup jelas? Jelas, Mbak Putri. Terima kasih. Baik. Berbentuk. Mbak, suaranya belum dihidupkan itu mic-nya, Mbak. Kok dapat punya pokoknya? Mau hidup. Halo. Jelas Bu Ika? Pak. Jelas, terima kasih. Ika? Cukup jelas kayaknya. Oke. Masih ada pertanyaan lagi Bu? Begini, kita bahas masih sampai pukul 11. Nanti pertanyaan kawan-kawan yang belum terjawab akan kami jawab PA nanti. Oke. Halo. Mau nanya silakan, Bu Colin. Masih banyak yang belum dijawab ini. Masih banyak. Ya, silakan. Tanya perhitungan minggu dalam sebulannya. Silakan Bu Colin. Dalam bentuk laporan kegiatan pengembangan KIE basis TI tingkat kabupaten. Baca dari bawah gitu.
Dari aku ya. Izin host, mungkin ada banyak pertanyaan yang tidak masuk di host, jadi ada ini rekod dari bawah pertanyaan. Jadi dari Yahro. Bertanya Pak, kabupaten atau provinsi, sedangkan kita banyak melakukan kegiatan di tingkat kecamatan. Terima kasih. Oke, langsung saja dijawab. Bu Laura. Langsung jawab dewe ya. Jadi ini bagaimana kegiatan teman-teman ini yang kesulitan itu di tingkat muda dan madya, karena muda itu di tingkat kabupaten. Bukti fisiknya. Jadi ketika teman-teman melakukan kegiatan walaupun di tingkat kecamatan, tetapi surat tugasnya dari kabupaten dan minimal 2 kecamatan, maka itu tetap kami hitung angka kreditnya. Jadi intinya Bapak Ibu. Seperti itu Pak Dede. Baik, sedikit menambahkan betul apa yang disampaikan oleh Bu Laura tadi terkait, dan ini saya pikir banyak juga pertanyaan-pertanyaan ini yang masuk di tingkat nasional. Jadi permasalahan sebenarnya intinya strategi kita di tingkat lain itu pada surat tugas. Jadi kalau seandainya teman-teman sekarang posisinya ada di PKB muda dan itu cakupannya adalah kabupaten kota, ini surat tugas ketika Bapak Ibu melakukan kegiatan itu harus yang mengeluarkan dari kabupaten kota. Begitu juga dengan surat tugas yang ada di cakupannya tingkat provinsi. Artinya memang ini agak sulit Bapak Ibu karena kegiatan baik itu di kabupaten kota secara otomatis yang menjadi tantangan teman-teman untuk bisa melakukan koordinasi baik itu di tingkat provinsi atau di tim penilai, kita lebih fokusnya pada surat tugasnya. Jadi kalau seandainya teman-teman cakupannya ada di muda dan itu cakupannya ada di kabupaten kota, artinya surat tugas itu harus berbasis di kabupaten kota. Seperti itu. Apakah cukup jelas, Pak Helmi? Ibu Helmi, Ibu Helmi ya. Halo, Ibu Helmi. Halo. Kita lanjut ke pertanyaan berikut. Silakan. Bu Laura, apa? Jadi Bangga Kencana itu hanya istilah yang sebenarnya programnya sama, tetap KKBPK. Jadi tidak usah merubah nomenklatur di sana. Oke, lanjut. Masih ada Bu Rasa. Tolong kawan-kawan, mohon maaf. Tidak ada lagi ya, kita hanya melanjutkan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Silakan, Bu Rasa. Apakah Bu Colin, silakan. Bu Podia, silakan. Ya, baik, melanjutkan lagi karena pertanyaannya semakin banyak dan menumpuk-numpuk, jadi yang mungkin terlewatkan akan dijawab oleh teman-teman yang lain.
pertama dari Bu Lia Hartini. Ini pertanyaannya sama dengan yang Mbak Ika tadi ya. Konsep model pengembangan. Jadi bukti fisik yang dilampirkan hanya berupa konsep atau draft dari perencanaan yang ditandatangani oleh pejabat berwenang. Kemudian apa saja yang harus dilampirkan dalam melakukan pengembangan program di tingkat daerah. Itu ada di juknisnya Mbak, jadi laporan pengembangannya yang meliputi bentuk kegiatan pengembangannya seperti apa, potensi, seperti apa dana dan sarananya, sampai kepada lintas sektor yang mana saja yang dilibatkan dalam pembuatan atau pengembangan materi penyuluhan misalnya seperti itu. Sedangkan untuk bukti fisiknya berupa laporan pengembangan dan surat tugas asli yang dicap basah oleh pejabat yang berwenang. Seperti itu. Kemudian lanjut ke pertanyaan dari Bapak Nopri. Iya, dasarnya apa? Tadi untuk kegiatan yang di atas atau di bawahnya itu hanya 50%. Persentase penilaiannya itu dasarnya ada di juknis, Bapak. Silakan dibaca. Putus ya? Ya, ada ya. Jadi untuk batasan butir kegiatan yang di jenjang atas atau jenjang bawah yang dapat dinilai hanya 50% itu dasarnya dari juknis. Silakan dipelajari lagi. Kemudian satu lagi dari Ibu Martina, apakah webinar bisa menjadi penunjang? Apakah webinar bisa menjadi salah satu butir penilaian dalam Dupak? Jawabannya bisa, tapi hanya sebagai penunjang. Karena ini nanti insya Allah kita akan keluarkan sertifikatnya telah mengikuti webinar. Jadi bisa dijadikan untuk bukti fisik dalam pengajuan Dupaknya. Jadi ini dianggap seperti seminar yang langsung kita lakukan. Bedanya mungkin sertifikatnya juga nanti sertifikat yang berbentuk soft copy saja yang akan kami sampaikan ke teman-teman peserta. Sore. Silakan kami kembalikan kepada Bapak moderator. Masih ada pertanyaan yang belum terjawab? Sinyal berarti wifi. Ya. Pakai sinyal. Itu bisa mendengar suara saya karena dari host putus ini. Halo? Bisa. Oke, kita lanjut ya. Jadi ada pertanyaan, surat tugas dibuat per tahun, per semester, atau per bulan, atau dibuat per kegiatan. Jadi surat tugas tadi sudah diskusi sama Pak Adit dan Pak Watson dan lain-lain. Surat tugas itu dibuatnya per kegiatan teman-teman. Tapi teman-teman bisa mensiasati dengan memperbanyak surat tugas, tinggal merubah tanggal saja. Atau surat tugas bisa dibuat misalnya kegiatan pembinaan Poktan A dari tanggal 1 Januari sampai 30 Januari berbulan berarti surat tugasnya. Bisa dipahami? Bu. Oh, masih nyambung. Masih Pak Water, masih nyambung Pak Water. Lanjut lagi ya. Kalau masih nyambung lanjut kita. Ya, terus. Cuma Niko yang jawab ini. Iya, katanya. Oke, siap. Lanjut ya. Pertanyaan selanjutnya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Fatur izin bertanya. Untuk PKB ahli pertama, kegiatan pembinaan Poktan adanya di tingkat kabupaten. Kami hanya membina di tingkat desa yang berada dalam satu kecamatan. Apakah laporan yang kami buat bisa dijadikan angka kredit? Jawabannya bisa, asal surat tugasnya tetap dari kabupaten. Surat tugas Bapak Ibu. Apa ya? Oke, lanjut. Bisa didengar ya? Nyampe dak? Nyampe, Bu. Oke. Sampai tinggal Bu. Ya, lanjut ya, Bu ya. Pertanyaan dari ini, bagaimana bentuk laporan dalam kegiatan pengembangan media KIE berbasis TI tingkat kabupaten? Silakan Pak.
Belum. Putus kalau ini yang narasumber lain ini. Jawab. Iya. Baik Pak Ari, sebenarnya kalau untuk bentuk laporan mungkin sama seperti bentuk laporan lain pada umumnya. Jadi laporannya tidak perlu panjang-panjang, cukup misalnya dari ada latar belakangnya, kemudian ada tujuannya, kemudian kegiatannya seperti apa, hasil yang diharapkan seperti apa. Nah itu seperti format laporan pada umumnya yang dinarasikan. Karena selama ini jujur saja teman-teman banyak sekali yang mengirimkan laporan itu benar-benar cuman laporan T2 telah dilaksanakan pengembangan KIE berbentuk TI. Nah, hanya seperti itu saja laporannya. Itu yang sulit bagi kita untuk memberi. Jadi ini pertanyaan dari Pak Ari ya. Jadi tadi pertanyaan dari Pak Ari, bagaimana bentuk laporan dalam kegiatan mengembangkan media KIE berbasis TI? Yang teman-teman harus pahami adalah bahwa sesuai dengan jenjangnya ini tadi sudah meresap. Misalnya, membuat poster. Yang KIE sederhana ini hanya pada jenjang akhir. Poster itu pelaksana lanjutan. Kalau yang pelaksana itu proses. Nah, kalau yang jenjang penyelia sama pertama ini berbasis TI kan, itu harus berbentuk YouTube, blog, web atau blog. Artinya kalau teman-teman cuma status doang, statusnya itu juga buatan dari PKKB tidak bisa dijadikan angka kredit. Kecuali teman-teman membuat sebuah poster kemudian diletakkan di website, nah mungkin bisa dinilai menjadi angka kredit. Lanjut lagi ya. Hilang chat di host. Tanya perhitungan minggu dalam sebulannya. Ada yang 4, ada yang 5, Bu. Jadi disesuaikan dengan bulannya, Bu. Nah, ini ya yang ada saya baru terbaca pengertian bagus tentang pandemi dari Ibu Ferani. Izin bertanya Bapak Ibu, pada saat pandemi seperti ini kami itu lebih banyak melakukan KIE melalui media online, misalnya WA, Messenger, lain-lain, dan pembuatan poster. Satu saya bekerja antara pembinaan dengan pembuatan poster. Kalau pembuatan poster Ibu adalah pelaksanaan lanjutan, itu akan dinilai. Tapi kalau Ibu jenjangnya adalah mudah, buat poster itu karena kalau mudah itu pertama aja sudah harus YouTube, blog, web, dan blog. Jadi kalau kumpulan posternya dibuat video terus ditaruh di YouTube baru dinilai untuk jenjang penyelia pertama. Kaitannya ke pembuatan poster, tapi kalau kaitannya ke pembinaan, apakah boleh pembinaan karena saat ini pandemi? Jawabannya adalah kemarin saya mengikuti webinar penyusunan dupak nasional juga. Jadi di situ karena kaitannya adalah di pandemi, ini khusus pandemi ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu tetap bekerja tapi dengan cara yang berbeda. Apakah bisa dijadikan angka kredit? Jawabannya bisa. Buktinya apa? Buktinya adalah transkrip dari chatting Bapak Ibu di WA group itu. Yang kami nilai hanya jadi WA group itu orangnya siapa saja anggota. Mungkin bisa untuk di kota ya. Anggota Koptennya punya WA semua. Kalau di tingkat desa ibu-ibunya saya
sanksi. Insya Allah punya. Jadi Ibu, apa? Ya. nggak usah. Ya. Ya, Niko. Untuk yang pembinaan melalui grup WhatsApp itu kan sudah ada instruksi itu dari pusat kemarin bahwa setiap PKB yang dalam pandemi ini mereka membentuk grup WhatsApp dengan para kader PPKB dan Suk di wilayah mereka dengan nama GWA PKB COVID wilayah mana. Jadi setiap informasi yang berhubungan dengan COVID segala macam itu disampaikan di via grup itu. Nah, nanti hasilnya itu di screenshot dan dicetak bisa dijadikan sebagai bahan untuk dupakan seperti itu, Ibu. Ya, benar. Ya, benar. Ya. Jadi bukan hanya untuk COVID saja ya Bapak Ibu. Jadi misalnya Bapak Ibu tetap melakukan pembinaan BKB. Nama WA grupnya adalah grup BKB Melati misalnya. Nah, di situ Bapak Ibu screenshot anggotanya siapa saja, itu di screenshot, kemudian transkrip percakapannya juga dicetak. Dan itulah yang menjadi bukti Bapak Ibu melakukan pembinaan. Seperti itu. Baik, terima kasih Bu. Ya, kita lanjut lagi. Ini ada pertanyaan. Bu, kalau ikut webinar, buku fisiknya apa saja? Webinar. Sudah ya? Terima kasih. Oke. Ada pertanyaan dari Bu Endang, tapi di kami tidak masuk ini settingnya. Silakan Bu Endang. Kami kasih kata untuk pertanyaan terakhir. Ini kok Mama masuk sini ya? Bu Endang ada? Tidak ada ya? Keluar. Maksudnya Pertanyaan ini dari unsur penunjang ya, tentang penerjemahan atau penyaduran buku dan bahan-bahan lain di bidang KKBPK yang tidak dipublikasikan, bentuknya kan makalah juga Bu. Apakah itu pakai lampiran juga sama dengan KTI supaya dapat angka kredit 1,5 kalau nggak salah ya. Terus yang kedua, perbedaannya pramasaran dengan narasumber. Terus kalau kita diundang sebagai narasumber dalam kegiatan logmin lintas sektor tingkat kecamatan atau jadi fasilitator dalam logmin kampung KB, apakah bisa mendapatkan angka kredit? Itu aja Bu, terima kasih. Halo? Halo? Aduh, tadi. Suara saya. Lembut nian suaranya Bu. Halo? Iya Pak. Terdengar suara saya? Ya, sekarang kedengaran. Jabatannya sekarang di PKB apa Ibu? Oh, yang ketiga kan dong. Tadi pertanyaan Ini kalau salah saya tangkap, ini ada di pengembangan profesi. Tentang dan bahan itu ada di Benar, Pak. dalam majalah ilmiah yang diaktifkan angka kredit 1,5 dan berbentuk makalah. Dan itu instansi yang berwenang. Betul Bu ya? Jadi harus
apa sih pengertian penerjemahan atau penyaduran? Itu dulu yang konsep yang harus Ibu pahami. Mungkin ada bentuk jurnal yang berbahasa Inggris, mungkin itu bisa jadi akademik. Tapi syaratnya harus diakui oleh instansi yang berwenang. Tadi yang disampaikan oleh Pak tadi harus diakui instansi kita itu berwenang untuk mengakui adalah peneliti. Jadi Bapak Ibu mungkin nanti bisa berkoordinasi untuk mengirimkan bahannya atau penyaduran diakui oleh peneliti. Seperti itu, Bu. Halo, Ibu Endang, masih dengar? Putus-putus tadi, Pak. Jadi kurang jelas. Oke. Halo? Ya. Kalau ini jelas. Jelas ya. Ya. Oke. Yang saya sampaikan tadi apakah nyambung? Enggak, Pak. Saya ulangi, Bu ya. Nanti pertanyaannya tentang penerjemahan atau penyaduran buku pada dalam profesi. Betul, Bu? Mati ya? Ada suaranya. Puput dulu. Mic-nya lari depan. Kalian dengar nggak sih? Host, Kak. Baik, Ibu. Iya, Pak. Bu Endang masih bersama saya? Masih, Pak. Kok enggak kasih suara? Oh, belum tentu. Oke, baik, Ibu Endang. Ya, Saya ulangi ya. Iya, Pak. Ya. Tadi pertanyaannya kalau nggak salah saya tangkap terkait pengembangan profesi. Pada poin 1 penerjemahan atau menyadur di bidang program KKBPK yang dipublikasikan. Betul, Ibu ya? Iya. Tidak dipublikasikan. Tidak dipublikasikan. Dalam bentuk makalah. Dalam bentuk makalah. Itu poinnya 1,5. Iya, Pak. Nah, artinya konsep pertama yang harus Ibu pahami itu adalah konsep penerjemahan atau penyaduran itu sendiri, Ibu. Ya. Saya contohkan seperti ini, misalkan Ibu membaca sebuah jurnalnya itu berbentuk jurnal internasional mungkin, Ibu download, nah Ibu terjemahkan misalkan. Nah, itu bisa menjadi angka kredit. Misalkan Ibu download jurnal internasional, nah Ibu terjemahkan jurnal tersebut, itu bisa menjadi angka kredit pada poin B di pengembangan profesi ini. Hanya terjemahan ya, Pak ya? Iya, hanya terjemahan. Jadi nggak perlu bikin dalam bentuk makalah gitu, ada latar belakangnya? Enggak, karena kan bentuk makalahnya kan sudah berbentuk makalah, Ibu. Jadi menerjemahkan saja. Tapi tadi syaratnya Ibu harus diakui oleh instansi, peneliti instansi. Ya. Kabupaten ya, Pak ya? Peneliti provinsi kalau kita, Bu. Oke, Pak. Nah, beda kalau Ibu nulis KTI. Nah, ini nggak bisa masuk di poin B ini. Oh, iya, kalau seandainya Ibu buat KTI, dia masuknya harus di poin yang lain.
Tapi kalau untuk poin yang penerjemahan atau penyaduran buku dan bahan-bahan lainnya di bidang program KKBPK itu bisa masuk. Kalau Ibu menerjemahkan buku, maka dia dapat poinnya 3. Tapi kalau Ibu berbentuk bahan lain, tadi yang saya jelaskan, misalkan ada sebuah jurnal internasional yang Ibu terjemahkan. Oke, seperti itu Ibu Endang. Tidak hanya buat Ibu Endang ya, buat teman-teman yang lain. Jadi menerjemahkan dengan menyadur itu sama ya Pak ya? Jadi menambahkan nih. Ya, menambahkan Pak Adit ya. Iya, iya. Yang namanya KTI itu tidak boleh nyaplok dari punya orang. Jadi walaupun dia mentranslate, menerjemahkan, tetap bikin dengan bahasa sendiri, diparaphrasing namanya. Seperti itu. Jadi seluruh KTI itu harus diparaphrasing kalau ambil dari penelitian orang lain. Tidak boleh copy paste semuanya, walaupun bentuknya terjemahan. Tetap diparaphrasing. Seperti itu Ibu Endang. Yang kedua tadi Pak, pertanyaan itu yang kedua. Kedua bisa diulangi Bu? Adanya pramasaran dengan narasumber. Terus kalau kita diundang jadi narasumber di Lokmin tingkat kecamatan, atau dalam Lokmin Kampung KB, bisa dapat angka kredit nggak Pak? Ya, itu kalau nggak salah bisa masuk di penunjang Ibu ya. Iya. Jabatannya sekarang di mana Bu? Apanya? Pertama atau udah ya? Iya. Nah, tadi pertanyaannya kalau seandainya Ibu menjadi narasumber atau fasilitator di Minilog, betul Bu? Iya. Di tingkat apa Bu? Kecamatan. Artinya kalau seandainya jabatan Ibu di Muda, jadi dia bentuknya harus mengikuti seminar atau lokakarya Ibu. Lokakarya. Ya, jadi posisi kegiatannya itu harus berbentuk seminar atau lokakarya yang dilakukan di kabupaten setingkat kabupaten kota. Berarti kalau Lokmin tingkat kecamatan kan selalu ada tiap 3 bulan tuh Pak. Kampung KB juga ada. Itu tidak bisa. Mungkin Ibu bisa mengundang orang kabupaten kota biar kegiatannya itu jadinya setara di kabupaten kota seperti itu. Tapi kalau tingkatnya kecamatan nanti dia nggak bisa dinilai karena tingkatannya cakupannya tidak kabupaten kota. Maksudnya ada narasumber dari instansi lain juga tingkat kabupaten gitu. Jadi cakupannya sebenarnya intinya itu. Kalau cakupannya sudah berbasis di kabupaten kota, bisa. Jadi basisnya dulu, kegiatannya itu berbentuk seminar atau lokakarya. Dan harus cakupannya adalah kabupaten kota. Seperti itu. Jelas, kalau sebagai pembahas, sebagai moderator atau sebagai narasumber itu kan angka kreditnya jelas. Kalau untuk pembahas, moderator atau narasumber itu 2 ya. Tapi harus dilihat juga itu harus ada bukti fisiknya. Harus ada surat tugas instansi atau surat permintaan pembahas atau moderator atau narasumber. Artinya kegiatan itu harus dilakukan oleh ada penyelenggara kegiatannya. Kalau dia berbentuk seminar, artinya harus ada panitia seminarnya gitu. Kalau dia berbentuk lokakarya, artinya dia harus ada penyelenggara lokakaryanya.
Nah, lokakaryanya itu nanti akan bersurat ke ibu. Bersurat ke ibu untuk diminta menjadi narasumber atau menjadi pembahas. Kalau kita melakukan seminar itu kan ada pematerinya, ada pembahasnya seperti itu. Jadi kalau seandainya ibu satu di antara itu bisa dijadikan angka kredit. Seperti itu ibu. Jadi harus dilihat dan nanti kalaupun ibu dijadikan, saya contohkan sebagai narasumber, nah harus diminta sertifikatnya. Nah, sertifikatnya itu yang dimasukkan ke dupaknya. Nah, jangan lupa juga harus ada surat tugasnya dan ada undangan permintaan menjadi pembahas atau narasumbernya. Seperti itu. Jadi cakupannya harus berbentuk seminar, Ibu ya. Berbentuk seminar atau lokakarya. Jadi kalau seandainya Ibu melakukan mini lokakarya itu sebenarnya nggak bisa. Ya, jadi cakupannya harus berbentuk cakupannya harus berbentuk kabupaten kota. Gitu, Bu. Kalau kegiatannya ini nih Pak, misalnya di sekolah itu ada seminar, lokakarya kali ya? Seminar untuk siswa. Nah, kita diundang sebagai narasumber. Cakupannya itu kira-kira kabupaten kota bukan Ibu? Atau cuma sekolah itu aja? Kalau sekolah itu aja saya pikir nggak masuk ya. Tapi kalau mungkin cakupannya kabupaten, misalkan ada SMA 1 menyelenggarakan seminar, Ibu diminta narasumber dan pesertanya dari sekolah-sekolah lain. Nah, itu cakupannya baru bisa dikatakan kabupaten kota. Tapi kalau pesertanya hanya sekolah itu aja nggak bisa. Oh gitu Pak ya? Ya, tapi kalau pesertanya bisa 2-3 sekolah lain diikutkan jadi peserta, itu udah cakupannya kabupaten kota. Tapi kalau cuma sekolah itu aja yang jadi peserta itu nggak bisa. Cakupannya bukan cakupan kabupaten kota itu, Ibu. Ya. Oke Pak. Ya. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Oke. Nah ini tadi saya dengar ada yang bertanya kalau developnya di kampung kami gimana kok? Ini kan biasanya ada pertemuan, ada forum lah, ada mini lab lah, ada apalah di kampung kami. Kan saya jadi penarasumbernya. Sayang kalau jadi penarasumber nggak bisa juga kok, mending jadiin kegiatan pembinaan. Jadi yang tadi ya, yang ada yang nanya jadi narasumber di kampung KB itu udah jadi narasumber. Sayang kalau jadi narasumber itu penunjang jatuhnya Bu. Jadi mendingan dijadikan kegiatan pembinaan. Masuk kalau untuk muda itu masuk di kegiatan melakukan pembinaan Poktan holistik integratif. Kampung KB itu holistik integratif itu Bu, karena bukan punya saja, tapi semua kegiatan terintegrasi di kampung KB. Oke, cuma itu baik. Kedengaran Lausa. Oh iya Bu. Ya oke. Ibu host kami kembalikan ke Bapak moderator dulu Pak moderator. Bapak moderator foto. Bu host Ibu. Baik, Ibu peserta webinar pada siang ya, pagi menjelang siang hari ini. Demikianlah kegiatan kita. Semoga kegiatan ini nanti akan ada kegiatan berbentuk yang sama, yang tidak bisa diikuti oleh teman-teman yang lain pada hari ini. Perlu diketahui bahwa kegiatan ini telah kami lakukan perekaman, dan perekaman ini berkisar 3 hari bisa diupload ke YouTube. Nanti linknya akan kami WA webinar. Saya harap bahwa kegiatan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Sebagai tim webinar, terima kasih banyak dan mohon maaf jika terjadi kesalahan, baik sengaja maupun tidak sengaja. Akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih Bu. Dadah dulu biar dia didokumentasi. Dia jadi dokumentasi. Silakan dadah dulu jadi dokumentasi. Laporan kita. Kira-kira buat kedepannya apa, Bu? Ada masukan? Ada masukan? Boleh dilanjut tahap kedua. Terima kasih Bu Putri. Terima kasih Pak Adit. Ya, ada masukan untuk kedepannya mau dilaksanakan kegiatan apa? Ada masukan? Masukannya untuk apa? Konsultasi online Ibu, untuk konsultasi online pembuatan dupak aja Bu. Konsultasi online. Baik, itu saja. Oke. Webinar dupak kedua. Ya, baik. Terima kasih ya. Kami akhiri. Kami tutup dulu. Terima kasih Rosa, Bu Lin. Semuanya. Terima kasih Bu Kolin, Pak Fatur. Assalamualaikum. Mana ya? Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton ya. Jangan lupa di like, kemudian komen yang mendukung, dan jangan lupa subscribe agar kami dapat terus berkembang. Terima kasih.